Kalau dalam dunia pendidikan mungkin SPD itu sarjana pendidikan. Ya, benar. Tapi dalam dunia kepemiluan bisa jadi SPD ini sarjana peduli demokrasi. Itu. Kita punya Undang-Undang 7 tahun 2017 dan kita juga untuk tahapan punya PKPU. Dan keputusan KPU. Inilah menjadi dasar hukum dalam kita melaksanakan kerja-kerja kepemiluan kita di KPU. Yang pertama, dia menyusun rancangan peraturan dan keputusan KPU. Yang kedua, ada namanya telaah hukum dan advokasi hukum. Gitu kan. Jadi kita nggak kampungan. Iya, orang lokal tapi wawasannya global. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast KPU Bangka Selatan. Orasi seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Nah, sahabat pilih dimanapun Anda berada, coba Anda lihat. Saya penampilannya host hari ini sangatlah beda. Kenapa? Karena beda karena bintang tamu hari ini di podcast KPU Bangka Selatan itu luar biasa dan sangat unik sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya nanti siapakah dia, siapa bintang tamunya, inilah dia. Dia adalah DC Chandra SPD selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bangka Selatan periode 2023 sampai 2028. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya untuk aktivitasnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya inilah Bapak DC Chandra, itu SPD, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bangka Selatan periode tahun 2023 sampai 2028. Yang uniknya sekali, coba kamu dengar, coba sahabat pemilih dengar. Dari mulai gelarnya SPD, tapi bisa menjadi Ketua Divisi Hukum. Langsung saja kita tanya ya guys. Lebih singkat dan padatnya, kita bahasa kita itu tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Silakan kepada Bapak Chandra untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang pemilu. Selamat sore juga. Perkenalkan, saya DC Chandra. Ya. Di sini mengampu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bangka Selatan untuk periode 2023-2028. Iya. Nah, di sini saya juga perlu memperkenalkan profil saya. Iya. Sebelum saya di KPU, untuk di dunia penyelenggara pemilu pertama kali sebagai Ketua PPS. Ketua PPS. Ya, di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun 2015. Tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 saya sebagai anggota PPK. Anggota PPK. Ya. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung tahun 2017. Ya. Nah, selanjutnya saya di Panwascam. Nyebrang. Artinya melintas itu ya. Dari PPK kan, ya, terus nyebrang ke Panwascam. Iya. Tadinya masih di bawah KPU juga, ya. PPS, PPK. Untuk 2019, ya. Saya memilih untuk ke lembaga yang lain dulu di Bawaslu, khususnya di Panwascam Tukak Sadai. Panwascam Tukak Sadai. Pada pemilihan umum serentak tahun 2019. 2019, ya. Dan selanjutnya masih di Panwascam juga. Masih? Iya. Itu di Pilkada 2020. 2020, dari 2019 tetap 2020 masih juga? Masih di Panwascam. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun 2020 sebagai Kepala Sekretariat. Oke. Terus aslinya orang mana, Bang? Saya aslinya dari Kepulauan Lepar. Oh ya, mohon maaf nih, saya panggil Abang aja ya. Iya. Karena kalau lihat dari raut wajah ini masih muda, masih seger ya kan. Jadi Bang Chandra. Oke, siap. Aslinya orang Pongo. Tepatnya di Penutup. Oh, di Penutup. Kecamatan Lepar. Berarti Kecamatan Lepar Pongo, Penutup ya. Iya. Itu penutupnya sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Jadi Bang Chandra ini orang pulau kan? Pulau Kecamatan Lepar Pongo, tapi tempatnya di Desa Penutup. Nah, itu nyebrang dari, kalau dari Kecamatan Tukang Sadai itu melintasi apa namanya, Bang?
laut kan? Iya. Nah, itu biasanya berapa jam kalau ke situ? Jadi kalau melihat transportasi yang sekarang, Ya. itu kurang lebih 10 menit, 15 menit sudah sampai. Tapi kalau dulu menggunakan perahu motor itu Iya. 30 menit lah. Tapi kalau sekarang nggak sampai. Sampai. Berarti menuju ke desa Penutup itu eh, tidak lama ya bang? Iya. Saya ini orang kampung, Pak. Orang kampung. Iya. Iya. Dari kampung, dari pulau terpencil. Terbuat terpencil. Mencoba peruntungan di ibu kota. Iya, tapi walaupun bahasanya orang kampung ya bang, tapi tetap ya, cita-citanya tinggi. Iya. Iya. Yang penting kita punya cita-cita, punya tujuan yang jelas. Nah, terus sudah punya istri ya bang? Alhamdulillah sudah. Udah. Ya, anak 2. Anak Laki-laki 2. semua. Oh, wah. Ternyata sangka, jadi sahabat pemilih, sangka saya ini Bang Chandra ini belum punya istri karena lihat dari wajahnya kan masih bujang. Ternyata sudah 2 anaknya. Istrinya mau nambah lagi nggak? Cukup 1 saja. Oh cukup 1 aja. Ya kalau mau nambah ya nanti sahabat pemilih pun bisa chatting kan itu. Punya Facebook nggak bang? Punya. Ya, untuk media sosial. Jadi ada beberapa akun di media sosial itu kayak Instagram, Facebook, dan WA juga. WA juga. Ya. WA itu pribadi ya bang. Ya. Kalau Instagram itu ya luas. Terus Facebook lebih luas. Itu namanya tetap Chandra apa namanya? Coba sahabat pemilih dimanapun anda berada, kita promosikan dulu pertemanan kita bersama Bang Chandra. Itu Facebooknya apa namanya? Ya, kalau untuk akun Facebook saya, itu memang sudah lama saya buat. Iya. Kurang lebih di tahun 2010. 2010. Wow. Ya, Sekarang 2023. Berarti 23 tahun. Bukan? hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun ya. Saya sebut sorry ya, sahabat pemilih. 13 tahun sekarang. Berarti ya, Facebook. Kalau Instagram? Instagram itu baru karena memang saya agak kurang untuk bersosialisasi di Instagram. Iya, mungkin followernya ya. Nanti sahabat pemilih dimanapun anda berada, follow juga Instagram Desi Chandra SPD. Itu namanya. Chandra Leparian 88 Instagram. Oh, itu maksudnya apa leparan? Apa leparan? Leparian ini nama asal daerah Oh, dari nama- Lepar kan. Oh, gitu ya. Jadi ada ciri khasnya. Iya, biar orang tahu kita ini asalnya dari mana. Oh iya iya, gitu lah lucu juga ya. Ternyata memang podcast hari ini wajar saya bilang dari awal ternyata unik dan luar biasa. Nah itu dari desa meranjak ya kampung katanya, dari kampung tapi cita-citanya ya kota gitu. Wow ini seru sekali ya. Oh untuk pengalaman kerjanya? Kalau untuk pengalaman kerja sebelum saya di penyelenggara pemilu, Iya. khususnya di KPU ini, saya adalah guru Guru. dari tahun 2009. Wow guru. Ternyata guru bisa ya. Terus selain guru, Guru di 2009 itu di SMK Negeri 1 Payung. Katolik Satu Payung. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kemudian pindah kerja ke SMP. SMP mana itu? SMP Negeri 2 Tukak Sadai. Tukar Sadai. Oh yang baru itu kan? Yang baru. Sekarang ini berapa tahun nih SMP ini? Di SMP itu dari 2015 sampai sebelum terakhir saya dilantik menjadi anggota KPU. Iya. Kalau boleh tahu, Bang Chandra ini kalau jadi guru ngajar apa? Kalau di SMK dulu akuntansi sesuai dengan basic saya tuh SPD-nya akuntansi. Wow, ternyata akuntansi ya. Kalau untuk SMP-nya rumpunnya akuntansi itu IPS, makanya saya ngajar IPS. Oh, ternyata SPD itu luas ya Bang. Iya. Karena SPD ini, saya juga SPD Bang. Nah, SPD tapi jurusan pendidikan agama Islam. Iya. Nah, tapi kalau SPDI ya. bukan Oh, SPDI. bukan. Sekarang ini SPD. Tapi kalau lihat dari wajah ini guru agama kayak Bang. Nggak mirip kalau guru akuntansi ini. Kenapa dari jenggotnya kan? Kalau dari basicnya kita kuliahnya keguruan. Kalau Iya. dalam dunia pendidikan mungkin SPD itu sarjana pendidikan. Ya benar. Tapi dalam dunia kepemiluan bisa jadi SPD ini sarjana peduli demokrasi. Wah, mantap ini kata-kata itu. Memang. Terus itu pengalaman kerjanya yang luar biasa ternyata. Yang unik lagi. Terus Abang ini kan selaku ketua divisi hukum nih, Bang. Dan pengawasan juga. Itu kalau boleh tahu tugasnya apanya, Bang? Nah ini divisi hukum
khususnya di KPU itu Ya. memang kalau dilihat dari tahapan sekarang, Ya. memang nggak santai. Tapi sebetulnya tugasnya lumayan berat. Ya. Kalau bicara hukum, ketika orang tahu hukum ini kan sesuatu yang bagaimana gitu. Iya benar. Kalau hukum ini ya maklum lah kan, hukum itu kaitannya menghukum kan. Nah, jadi coba apa ceritanya? Ya, jadi orang tahu kalau hukum pasti pikirannya ke harusnya sarjana hukum. Ya. Betul. Tapi kalau di penyelenggara pemilu itu enggak juga. Ya, ya. Sarjana apapun bisa mengampu di divisi hukum karena kita jelas acuannya ada Ya. untuk aturan kerja di KPU itu. Kita punya Undang-Undang 7 tahun 2017 dan kita juga untuk tahapan punya PKPU dan keputusan KPU. Inilah menjadi dasar hukum dalam kita melaksanakan kerja-kerja kepemiluan kita di KPU. Ya. Nah, untuk tugas itu sendiri kalau Ya. untuk KPU ini yang pertama dia menyusun rancangan peraturan dan keputusan KPU. Rancangan. Nah, terus yang kedua ada namanya telaah hukum dan advokasi hukum. Nah, itu gimana itu, Pak? Ini jadi setiap ada masalah atau apapun yang berpotensi sengketa, divisi hukum lah yang melakukan telaah dulu, artinya dikaji. Ya, dikaji dulu. Ya, bagian dari advokasi nanti di sini. Ya. Yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Sengketa. Baik sengketanya di tahapan, di proses, di hasil pemilu dan pemilihan, serta ada non tahapan pemilu di situ. Ya, itu. Dan juga ada pengawasan dan pengendalian internal di KPU itu sendiri. Ya, betul. Terus yang terakhir itu, bukan terakhir juga ada penyelesaian sengketa tadi. Ya. Terus penanganan pelanggaran, kode etik, Kode etik. kode perilaku. Ya. Ya, itu ada kode perilaku, baik sumpah, janji ataupun fakta integritas. Apabila yang kira-kira dilanggar, maka divisi hukum lah yang punya kewenangan untuk menangani itu. Ya, contohnya pelanggarannya. Ya. Misalnya dalam KPU itu pelanggaran apa saja sih? Misalnya di pelanggaran pemilu ini terkait kita khususnya. Ya. Misalnya menjanjikan sesuatu dengan peserta pemilu atau ketemuan di mana gitu. Tapi dalam lingkup privasi. Kalau di tempat umum tidak masalah. Ya, itu kampanye namakan. Nah, atau mengajak orang lain untuk memilih, mengarahkan kepada salah satu calon atau pasangan calon ataupun peserta pemilu yang lain. Oh iya, itu. Berarti tidak boleh gitu ya, Bang ya? Iya, kita kan dituntut untuk profesional, untuk netral dan menjaga integritas, itu yang paling penting. Berarti tidak hanya hukum dalam KPU saja, tapi yang apa namanya? Berarti ini berlaku pengendalian internal. Ya, internal juga. Internal juga. Oke, sahabat pemilih dimanapun Anda berada, karena kita kayaknya bincang-bincang hari ini itu sangatlah panjang, tapi karena tenggorokan kita juga sedikit kering, maka kita persilakan dulu kepada narasumber untuk menikmati secangkir kopi yang spesial buat Bang Chandra. Ya, gitu. Silakan dinikmati dulu ya, Bang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya, Bang. Iya, kayaknya Bang Chandra ini tegang sekali nih. Tegang kayaknya. Karena nggak biasa masuk TV ya. Oh, pernah masuk TV. Biasa kan orang kampung kan. Nah, Tapi nggak kampung-kampung iya. aman gitu kan. Penting kita nggak kampungan. Iya, Orang betul. lokal tapi wawasannya global. Iya. Berarti sudah lama nggak? Ini artinya dari mulai desa Penutup itu berapa tahun Abang di sana? Saya lahirnya di Penutup, kecil-kecilnya di Penutup, tapi karena orang tua saya tinggalnya di Kecamatan Tungak Sadai di Desa Pasir Putih itu, jadi saya ikut di situ. Jadi sebagian di masa kecil saya tuh di Lepar atau di Penutup tuh dan juga di Pasir Putih. Nah, saya besarnya di Pasir Putih. Pasir Putih. Sebetulnya saya ini sudah, kalau orang Bangka bilang sekapur ancup. Oh, sekapur ancup ya. Iya. Jadi diamnya. Lahirnya di Lepar, besarnya di Tungak Sadai, Iya. sempat bertugas di Payung, dapat istri orang Kecamatan Air Gegas, dan sekarang menetap di Kecamatan Toboli. Waduh, ini memang bahasa Bangka yang sekapur ancup Iya. ya. Sekapur ancup itu artinya pindah-pindah.
Ya. Pindah-pindah di mana pindah. Tapi Jadi saya ini sudah banyak mengenal daerah-daerah di Bangka Selatan. Iya betul. Baik secara geografis Ya. maupun kultur ataupun bahasa Iya. orang-orang di Bangka Selatan. Ya. Kayak kita hari ini cerita tentang unik ya. Ciri khas orang Penutup itu makanannya apanya, Bang? Keunikannya. Iya. Pertama, kalau penduduk ini, kalau orang Lepar ini ramah-ramah. Iya, ramah-ramah. Oh, ramah-ramah. Salah satu kearifan lokal. Kearifan lokal. Yang terus selanjutnya orang-orang Lepar ini secara keseluruhan. Iya. Ini kalau dia berkumpul, Ya. itu senang menyusuri jejak-jejak keluarga. Wow. Dari keturunan silsilah-silsilah itu Ya. ditelusuri sampai ke yang terakhir. Terakhir. Kalau orang sana bilang itu begalor. Begalor. Nah, begalor itu menghimpun-himpun keluarga. Berarti kalau saya tanya itu kakek kedua Bang Chandra siapa? Kakek kedua dari pihak mana ini? Dari ayah. Ayo. Kalau ayah ini namanya Dur. Dur, berarti ingat kan kakek pertama, kakek kedua kan sampai bahasa buyut gitu kan? Ya. Ya buyut. Sampai di kedua saya tahu. Sampai kedua yang tahu. Wow, ternyata memang diselusuri benar. Terus di sana punya pantai nggak? Kalau di Penutup? Karena Penutup ini kan di pulau. Ya pulau. Di Kecamatan Lepar ini ada 4 desa. 4 desa. Dikelilingi oleh laut. Ya. Jadi pantai itu ada lah. Karena memang kepulauan dia. Kepulauan. Penutup ya guys. Pernah ke sana nggak ya guys? Nanti kalau penasaran main-main bersama Bang Chandra gitu. Calling aja, nanti ada bawa nomor HP-nya. Facebook juga ada, Instagram juga ada. Nah, gitu. Kalau di sana itu kayaknya kalau di pulau banyak kepiting ya, Bang. Ada kepiting ya. juga. Ya. Ketam kalau sana bilang. Ketam Ramango ya kan. Ya. Inilah kita ini pakai bahasa Bangka, pakai bahasa Indonesia ini. Yang penting ya nama komunikasi ini tersampaikan dan orang yang mendengar tahu paham. Itu, dan kita mengenalkan sesuatu yang baru bahasa ya. Itu gimana slogannya bahasa itu ya? Lestarikan bahasa daerah. Apa gimana ya, Bang? Budayakan bahasa Indonesia ya, Bang. Gitu. Bagaimana ya? Ya. Ya nanti koreksi aja ya. Ya terus ini bercerita tentang profil, tentang pengalaman. Ternyata Bang Chandra ini aslinya orang Kecamatan Lepar Pongo, tapi menetap di desa Penutup lahirnya ya Bang. Nah, untuk terus pindah lagi ke desa Pasir Putih, terus ya karena banyak ini sekarang Cok. Jadi sampai sekarang ini tinggalnya di Toboli. Nah, Toboli itu di mana lagi? Karena Toboli itu luas ya Bang. Ya memang Toboli ini kan luas, ada 3 kelurahan besar. Kemudian saya ini di Kelurahan Teladan. Insya Allah sesuai dengan nama tempatnya, saya bisa menjadi teladan dan meneladani. Meneladani, teladan itu kalau telat duluan. Tapi enggak, ini memang teladan. Ya, insya Allah tidak. Itu beda, ini memang setiap amanah. Terus Bang, kayaknya Abang ini bagaimana perasaan Abang ini ketika dulunya SPD ini kan pernah jadi PPK ya Bang, pernah jadi guru ya Bang. Iya. Nah, sekarang ini jadi anggota KPU, itu perasaannya bagaimana? Kalau dibilang perasaan senang juga ya. Tapi sekarang kita kan karena baru beberapa bulan setelah dilantik tanggal 25 Juni itu, di masa penyesuaian dan kita juga karena saya mengampu divisi hukum banyak lagi membaca aturan-aturan terkait tahapan-tahapan pemilu. Nanti belajar lagi ya Bang? Belajar terus. Karena manusianya adalah hamba pembelajar. Berhenti itu berarti mati. Iya betul. Tuh. Ternyata Abang ini kuliahnya di mana ini? Saya dulu kuliah di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung. SMP-nya? SMP di Toboli, SMA Toboli. SMA Toboli. SD di Pasir Putih. SD di Pasir Putih. Jadi semenjak dari SMP itu sudah pisah dari orang tua. SMA pisah berarti 6 tahun kan, sampai kuliah dan kerja di Payung. Misah sama orang tua. SMP 3 tahun. Ya. SMA 3 tahun, 6 tahun. Sama kuliah 5 tahun. Terus kerja 5 tahun. Ini berapa belas tahun saya di luar.
Jadi kalau dibilang sayanya orang luar biasa enggak, tapi kalau biasa di luar ya. Emang biasa di luar. Karena memang saya kan hobinya kemana-mana gitu, Iya. mencari-cari informasi. Iya. Mobilitasnya lumayan lah secara individu. Cuman karena kita sekarang sudah terbatasi oleh kerja dan keluarga, Iya, jadi betul. agak dibatasi juga untuk mobilitas itu. Iya, tapi tetap membersamai dengan keluarga ya Bang. Ya, keluarga itu nomor satu. Nomor satu keluarganya. Betul sekali sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Kita ini makin kesini makin keseru ya kan, karena cerita mungkin siapa tahu sahabat pemilih punya pertanyaan bisa jadi komen di kolom komentar ya Bang. Silakan. Komen seputar tentang kisahnya Bang Chandra. Bang Chandra ini kan aslinya awalnya orang kampung tapi cita-citanya tinggi sampai sekarang ini. Nah itu sahabat pemilih, kalau masih jiwanya masih muda ya seperti Bang Chandra ini kan. Kuliahnya berapa tahun nih Bang? Saya mungkin dibilang, saya dulu kan aktif di Mapala. Mapala? Ya, mahasiswa paling lama. Oh, tangga saya Mapala itu yang hobi naik bukit ya Bang. Ternyata Mapala ada singkatan juga. Iya. Mapala masih paling lama. Maksudnya paling lama gimana ini Bang? Ya, boleh bilang lama lah di antara teman-teman saya yang lain. Oh, teman-teman saya yang lain tuh sudah lulus 3 tahun 8 bulan, 3 7 bulan, 4 tahun lah S1. Tapi lama Bang ini kayaknya. Saya ini 6 tahun. 6 tahun. Kayaknya punya kesibukan organisasi. Ya. Nah, itu kenapa aja lamanya. Organisasi apa saja sih? Tapi kalau ini kan tidak menjadi halangan kita juga. Iya, betul. Tergantung kita cara membagi-bagi waktu. Ya. Dan semasa kuliah, organisasi ini kan sebagai apa? Untuk mengasah diri, Ya. mencari jati diri, Ya, mencari betul. pengalaman-pengalaman baru yang tidak kita dapatkan di kuliah. Kuliah. Buat sahabat pemilih juga, Ya. tidak masalah kita ini aktif organisasi, cuman harus bisa membagi waktu untuk itu. Kita tidak bisa menyalahkan organisasi. Ya, betul. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Nah. Ya. Dan keuntungannya setelah kita berorganisasi itu kita menemukan hal-hal baru yang tidak kita temukan di bangku kuliah. Ya, mulai betul. Temen lah, jejaring ini. Nah, Ya. itu. Artinya organisasi itu luas ya Bang. Ya. Jadi kita menambahkan wawasan ya Bang, pengalaman gitu. Artinya bukan berarti kita ini lama kuliah kan? Tidak. Tapi ya saya kan hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Berarti Tapi tidak sampai 6 tahun. Karena sibuk berorganisasi, kayaknya pengalaman organisasi itu sangat luas sekali ini. Ini organisasinya ikut di luar apa di dalam? Saya di dalam ada, di luar ada. Coba Abang ceritakan tentang pengalaman organisasi ini. Nah, gitu. Kayaknya biar motivasi untuk sahabat pemilih yang masih kuliah, masih sekolah, buat para pemuda-pemudi, terutama khususnya pemuda-pemudi tua sadai ya Bang. Iya. Nah, gitu. Coba Bangka Selatan lah. Bangka Selatan ya, oke, lebih luas lagi. Oke, coba Abang ceritakan. Nah, jadi kalau untuk saya mengenal organisasi itu semenjak saya kuliah Ya. di semester kedua Terkedua sudah mulai. di internal. Karena saya jurusan akuntansi dulu ya. Saya bergaul dengan teman-teman itu, saya mulai dikenalin. Ada namanya Himaksi. Himaksi. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Iya. Ini khusus jurusan ya, himpunan mahasiswa jurusan. Itu jurusan ya. Di jurusan akuntansi itu. Ya, bukan fakultas kan? Dulu nggak sengaja masuk ke situ. Oh. Cuman lingkungan pergaulan saya itu memang orang-orang aktif organisasi ya. Iya, terus Boleh dibilang agak unik juga. kok unik. Jadi kita punya teman, Ya. dia ini punya hutang 10.000. 10.000. Iya. Katanya dia hutangnya nggak usah diganti ya kata dia. Ya. Kita ikut kegiatan. Saya nggak tahu kegiatan apa. Tapi diajak camping. Camping. Ada kegiatan ini. Nggak tahunya prosesnya di situ adalah pengkaderan untuk himpunan mahasiswa jurusan ini. Masuk hima jadi ya. Ya, ada beberapa tahun di situ, berkecimpung di situ. Cuman kalau saya ini kan orangnya tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang sifatnya positif. Wow, seru itu. Dan tidak hanya mau monoton di situ-situ saja. Nah, berikutnya saya di BEM juga, BEM KIP, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu jadi ketua apa jadi anggotanya? Saya di divisi departemen dulu namanya. Departemen Departemen Kelembagaan. Wow, artinya sesuai.
Ini juga sama mengatur masalah internal juga. Iya bener, ini kan Kelembagaan. berarti memang kuliah itu ngambil organisasi bidang lembaga kan, departemen. Sekarang jadi ketua divisi hukum, agak mengarah sedikit lah. Terus menarik ini menarik sekali ini. Terus Nah itu mulai adrenalin saya kan mulai terpacu ya, karena sudah mengenal lebih luas lagi. Kalau tadi di tataran jurusan, ya, lingkupnya kecil, sekarang ke fakultas lumayan besar. lebih besar lagi. Nah di situ saya mulai mengenal banyak orang lagi kan. Ya. Lintas BEM juga, kadang-kadang kita sering ketemu-ketemu. Ya. Nah saya mulai kenal dengan yang namanya organisasi eksternal di kampus itu. Ya. Saya ikut di untuk organisasi eksternalnya di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI ya. Ya, HMI cabang Bandung. Nah di sini saya mulai mengenal yang namanya kawan-kawan di lintas universitas. Ya. Kawan. Akhirnya kita semakin terpacu adrenalin ini ya. Nah itu kata yang saya bilang tadi, organisasi ini bisa menambah hal-hal yang baru, kawan-kawan baru, ya, dan juga jejaring yang makin luas. Nah. Tetapi terkait masalah ada yang telat kuliah tadi menyalahkan organisasi, itu salah. Ya, hanya malah manajemen waktu itu. Ya betul. Kembali ke kita sendiri. Ya. Kita ini mau mengelola waktu itu bagaimana untuk membagi waktu antara kuliah dengan organisasi. Ya, benar sekali. Wow, ternyata sahabat pemilih. Jadi tertarik ini kalau kita berbicara tentang pengalamannya organisasi. Jadi sudah sesuai. Kenapa? Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bangka Selatan. Dulunya ternyata pernah mengatur di lembaga ya, di bidang BEM. Ya, BEM Bandung. Wow, Bandung itu singkatan UPI ya Pak Puan? Saya di Unpas. Universitas Pasundan. Kalau saya di IAIN. IAIN Institut Agama Islam Negeri. Dulunya STAIN. Ya. Oke, baik. Kita telah berbincang-bincang, sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Kayaknya di penghujung ini ada pesan nggak Bang untuk buat tanggal 14 Februari 2024? Mungkin sahabat pemilih dimanapun Anda berada, kayaknya sahabat pemilih ini sudah tahu belum tanggal 14 Februari 2024. Nah, coba Abang kasih pesan buat kita ini. Ya. Di sini saya juga mau menghimbau ya, kepada khususnya terutama kepada penyelenggara pemilu, baik kawan-kawan di KPU sampai jajaran kita yang paling bawah, ya, PPK, PPS, terkait sekarang kita hidup di dunia digital ini banyaknya informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Ya, betul. Yang bisa memantik perselisihan di antara kita. Ya. Dan bisa mengganggu kerja-kerja kita di dunia kepemiluan. Ya, betul. Nah, dari itu saya mengajak kepada kawan-kawan PPK, jajaran kita di PPS, untuk bijak menggunakan media sosial, ya, gunakan untuk hal yang positif, terutama untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita di KPU terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. ya. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat untuk hal-hal positif, mengajak masyarakat datang ke TPS, mencoblos pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Nah, dan juga waspada berita-berita yang sebar atau di-share melalui media-media sosial. Ya. Jangan gampang terprovokasi untuk hal-hal yang belum tentu benar. Tapi kita analisa dulu, kita cerna dulu ini benar apa tidak. Jangan terlalu mudah untuk membagikan berita yang belum tentu. Ya, betul. Tidak jelas sumbernya dari mana. Nah, kadang-kadang apalagi kita ini terkait pemilu ini kan ada dukung-mendukung itu, masyarakat ini sekarang lebih gampang diprovokasi. Iya, betul. Karena kita waktu itu lebih banyak dihabiskan di gadget. Ya, smartphone, HP ini. Jadi informasi apapun yang namanya dunia digital itu gampang masuk. Ya. Tergantung kita mencernanya. Ya. Terus yang kedua, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat terkait fungsi kami
terkait tugas kami di KPU ini untuk menyambut pesta demokrasi pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 tahun 2024 ini dengan gembira untuk tidak melakukan provokasi sara yang dapat memantik perselisihan di antara anak bangsa ini yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Jadi kita sambut pemilu dengan gembira, dengan senang hati. Kita ingat 14 Februari adalah hari kasih pilihan dengan penuh kasih sayang. Iya, bagus sekali. Oke, sahabat pemilih dimanapun Anda berada, di detik ini ajak penonton kita. Nah, ajak penonton kita, caranya jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian sudah men-like, comment, and subscribe, artinya kalian sudah mendukung KPU Bangka Selatan menjadi yang terbaik. Kita wujudkan pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan aman, damai, tertib, demi keberlangsungan bangsa kita. Iya, bagus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Chandra yang telah berbagi cerita pengalaman seputar profil. Semoga kita semua yang sahabat pemilih bisa termotivasi, terutama yang mahasiswa termotivasi dengan Bang Chandra karena dia ini kuliah. Jangan malu walaupun kita dari kampung untuk bertarung di kota. Kita buktikan orang kampung tuh punya jiwa petarung. Nah, ingat tuh kata-katanya ya. Kan? Ingat kata-katanya. Jangan malu kita walaupun orang kampung ya, Bang. Ya, saya Muhammad Supriyadi. Saya Chandra Varian. Kami akan melanjuti di podcast KPU Bangka Selatan di episode ketiga nanti. Episode keempat ya. Nanti habis ini kita akan mengupas lebih dalam terkait peraturan untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 nanti, Pak. Nanti kita kupas lebih dalam terkait masalah apapun, terkait masalah hukum terutama. Ya, betul. Ya, itu. Kayaknya lebih seru nih. Untuk sementara kita perkenalan dulu. Ya, di episode berikutnya kayaknya lebih seru ya kan. Oke, saya tutup dulu ya. Ya, nanti sambil menikmati kopi yang telah disediakan, saya tutup dulu. Saya Muhammad Supriyadi. Kalau banyak dengan kata-kata yang salah, kami mohon maaf ya Bang. Ya, kita juga mohon maaf sahabat pemilih. Kita tutup wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.